Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah wa syukrulillah ayyuhal ikhwah wal akhawat rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan malam hari ini kita melanjutkan pembacaan kitab Hisnul Muslim min Adhkari Al-Kitabi wa Sunnah beserta catatan dan penjelasan secara ringkas dari kitab tersebut. Teman-teman rahimani wa rahmakumullah, pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan pembacaan tentang zikir-zikir pagi dan petang berserta syarah atau penjelasan ringkasnya. Dan pada malam hari ini biidznillah ta'ala kita memulai tentang azkarun naumi, zikir-zikir menjelang tidur. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala azkarun naumi, zikir-zikir menjelang tidur. Tidur di sini maksudnya adalah tidur pada malam hari. Zikir yang dibaca ketika atau menjelang tidur pada malam hari. Qala rahimahullahu ta'ala yajma'u kaffaihi thumma yanfusu fihima fayaqra'u fihima. Yajma'u mengumpulkan kaffaihi, kedua telapak tangannya. Summa yanfusu kemudian meniup fihima ke dalam keduanya. Fayaqra'u fihima lalu membaca di dalam keduanya, yaitu ke dalam dua telapak tangan. Mengumpulkan dua telapak tangan adalah menjadikan satu seperti ini, kemudian ditiup dan dibacakan zikir sebagai berikut. Zikir tersebut adalah yaitu membaca surat Al-Ikhlas, kemudian surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Jadi kedua telapak tangannya dikumpulkan, kemudian ditiup dan dibacakan Al-Ikhlas, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Kemudian qala summa yamsahu bihima mastata'a min jasadihi. Kemudian mengusap dengan kedua telapak tangan ini apa yang dia mampu dari jasadnya. Artinya diusapkan semampunya dari seluruh tubuhnya, diusapkan mulai wajah ke seluruh tubuhnya. Ya bada'u bihima ala ra'sihi, memulai ngusap dari kepalanya, kemudian wajahnya, kemudian wa ma aqbala min jasadi, dan apa yang ada di depan dari jasadnya, bagian depan. Yaf'alu dzalika thalatha marratin, melakukan hal itu sebanyak tiga kali. Ini adalah zikir pertama, yaitu mengumpulkan kedua tangan ya, dan meniup serta membacakan 3 surat tadi. Hadis ini diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha yang mana ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan
Muslim dalam kitab sahih keduanya. Baik, teman-teman rahimani wa rahimakumullah. Hikmah dari membaca 3 surat ini dengan mengumpulkan kedua telapak tangan dan meniup kemudian mengusap ke seluruh tubuh. Hal ini dikarenakan bahwa ketiga surat tersebut mengandung isti'adzah, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala apa yang terjadi ketika seseorang tidur. Karena ketika seseorang tidur, ya, kesadarannya hilang, panca inderanya nonaktif, tidak merasakan, tidak melihat, mendengar, merasakan dan semacamnya. Sedangkan malam hari itu adalah waktu yang merupakan keluarnya binatang-binatang berbisa, ya, terutama serangga dan sejenisnya, kemudian terkadang ular, terkadang kalajengking dan yang lainnya. Ya. Maka dari itu seseorang yang membaca zikir ini sejatinya dia meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kondisi dirinya tidak sadar dan lalai karena tidur. Ya. Maka dari itu, ya, bi'idznillah ta'ala Allah ta'ala akan menjaga dan melindungi orang-orang tersebut. Baik, teman-teman rahimani wa rahimakumullah. Ya. Maka dari itu zikir ini sangatlah penting dibaca oleh setiap orang yang hendak atau ingin tidur pada malam hari. Adapun mengenai makna dan tafsir dari ketiga surat tersebut, yaitu surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq dan surat An-Nas, ini sudah kita kaji bersama dan sudah kita jelaskan ketika kita membahas tentang zikir pagi dan petang atau zikir setelah sholat. Zikir setelah sholat di sana disebutkan tentang bacaan surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Maka dari itu tidak anak ulang lagi untuk penjelasannya. Baik, teman-teman rahimani wa rahimakumullah. Zikir yang kedua yaitu zikir yang dibaca sebelum tidur. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Ini adalah ayat kursi, salah satu ayat dari surat Al-Baqarah. Dan ayat kursi dinamakan dengan ayat kursi karena di situ disebutkan kursinya Allah Subhanahu wa taala yang luasnya melebihi langit bumi seisinya. Dan ayat ini memiliki keutamaan yang sangat besar. Di antaranya bahwa di dalamnya ada ikrar tentang tauhid, yaitu perkataan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dan juga di dalamnya ada Ismullahil A'zam. Apa itu Ismullahil A'zam? Ismullahil A'zam adalah nama Allah yang paling agung. Idza su'ila bihi a'ta wa idza du'iya bihi ajab. Nama Allah Al-A'zam, Ismullahil A'zam, jika kita meminta kepada Allah dengan menyebut nama tersebut pasti akan diberi. Jika kita berdoa dengan menyebut nama Allah tersebut pasti dikabulkan. Di
Di antara keutamaan ayat kursi adalah keutamaan dibaca ketika malam hari. Dan ini berdasarkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, wakkalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihifdzi zakati Ramadan. Rasulullah SAW menugaskanku untuk menjaga zakat Ramadan. Zakat Ramadan, zakat apa? Zakat fitrah. Maka yang dijaga adalah makanan. Zakat fitrah pada zaman Rasulullah SAW berupa makanan kurma, gandum, zabib dan semacamnya. Ini dikumpulkan. Zakat Ramadan ini atau zakat berupa makanan. Qala fa'atani atin, lalu datanglah seseorang. Faja'ala yakhsu minat ta'am, lalu dia mulai mengambil makanan tersebut dengan genggamannya. Yakhsu itu mengambil dengan genggaman tangan. Fa'akhadtuhu, lalu aku menangkapnya. Wa qultu la arfa'annaka ila Rasulillahi, aku akan melaporkanmu kepada Rasulullah. Karena Abu Hurairah radhiyallahu anhu mendapat tugas untuk menjaga jangan sampai ada orang yang mengambil tanpa izin dari Rasulullah. Maka orang tersebut memberikan alasan, faqala inni muhtajun, aku ini sangat butuh, aku ini butuh, wa alayya iyal, dan aku punya keluarga, wali hajatun syadidah, aku sangat membutuhkan makanan. Coba, miskin, saya punya keluarga, saya butuh. Apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Qala fa khallaitu anhu, lalu aku melepasnya. Karena apa? Kasihan. Ya, selama dia adalah fakir, miskin, punya keluarga, membutuhkan makanan, ya nggak apa-apalah ngambil haknya dari zakat, dilepas. Fa asbahtu, maka ketika pagi hari, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, ya Aba Hurairah, ma fa'ala asirukal barihah, apa yang dilakukan oleh tawananmu semalam? Apa yang dia kerjakan? Faqala, Abu Hurairah mengatakan, ya qultu, Abu Hurairah mengatakan, ya Rasulullah, syaka hajatan syadidatan farahimtuhu fakhallaitu sabilah. Wahai Rasulullah, dia itu mengeluh kebutuhan, dia sangat membutuhkan makanan, lalu aku kasihan sama dia sehingga saya lepas dia. Faqala, maka Rasulullah SAW bersabda, ama innahu saya'ud, nah, dia akan kembali nanti malam. Farasattuhu, lalu aku mengintainya. Faja'a yahthu minat ta'am, maka dia datang mengambil dengan genggaman tangan, mengambil makanan dengan genggaman tangan. Fa'akhadtuhu, lalu aku menangkapnya. Faqultu, dan mengatakannya, la arfa'annaka ila Rasulillah, aku akan melaporkan kamu kepada Rasulullah. Qala ta'ni fa inni muhtaj wa alayya iyalun wa li hajatun syadidah. Tolong lepaskan saya sangat butuh, saya punya keluarga, keluargaku sangat membutuhkan. Qala, Abu Hurairah mengatakan, fa khallaitu sabilah, lalu aku melepas dia. Fa asbahtu, dan ketika pagi hari, faqala li, maka Rasulullah SAW bersabda, ya Abu Hurairah, ma fa'ala asirukal barihah, wahai Abu Hurairah, apa yang dilakukan oleh tawananmu semalam? Abu Hurairah mengatakan, qultu, aku berkata, ya Rasulullah, syaka hajatan syadidatan wa iyalan
farahimtuhu wa khallaitu sabilah. Dia mengeluhkan kebutuhan yang mendesak. Dia punya keluarga, sangat membutuhkan. Aku kasihan, sehingga saya lepas. Faqala, maka Rasulullah SAW bersabda, ama innahu kadzabaka wa saya'ud. Maka sesungguhnya dia telah bohong, membohongimu dia. Nanti malam akan kembali lagi. Farasattu, maka aku mengintai dia. Faja'a yahtu minat ta'am, lalu datang dia mengambil makanan dengan genggaman tangan. Fa'akhadtuhu, lalu aku menangkapnya. Faqultu la arfa'annaka ila Rasulillah, aku akan melaporkan kamu kepada Rasulullah. Wa hadza akhiru thalathi marrat, ini adalah ketiga kalinya, ini terakhir kali, enggak akan saya lepas. Apapun alasan kamu enggak akan saya lepas. Innaka taz'umu la ta'ud thumma ta'ud, kamu ngaku enggak akan kembali, ternyata kembali lagi. Lalu orang tersebut mengatakan, qala, lepas saya. Da'ni u'allimuka kalimatin yanfa'uka Allah biha. Lepas saya akan mengajari kamu satu kalimat, satu perkataan yang mana Allah memberikan manfaat kepadamu dengan perkataan tersebut. Idza awaita ila firashika, jika kamu akan berbaring di pembaringanmu, faqra ayat al-kursi, bacalah ayat kursi, yaitu Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum, hatta takhtimal ayah, sampai kamu menghatamkan satu ayat, yaitu ayat kursi. Fa innaka lan yazala alaika minallahi hafizun, maka sesungguhnya kamu tetap berada di bawah perlindungan dari Allah, penjagaan dari Allah. Wala yaqrubuka syaitanun hatta tusbiha, tidak ada setan yang mendekatimu sampai pagi hari. Fa khallaitu sabilah fa asbahtu, lalu aku melepasnya dan pagi hari aku bertemu Rasulullah. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma fa'ala asiruk, maka Rasulullah bersabda kepadaku, apa yang dilakukan oleh tawananmu? Qultu, aku mengatakan, za'ama annahu yu'allimani kalimatin yanfa'uni Allahu biha. Dia klaim, dia ngajari aku satu kalimat, satu perkataan yang Allah memberikan manfaat kepadaku dengan kalimat tersebut, dengan kata-kata tersebut. Qala, maka Rasulullah SAW bersabda, ama innahu shadaqaka. Adapun dia sekarang, dia telah jujur kepadamu. Wa huwa kadzub, dan dia adalah pendusta. Kali ini jujur meskipun dia pendusta. Ya. Qala, Rasulullah SAW bersabda, ta'lamu man tukhatib mundu thalatha layalin, kamu tahu yang kamu ajak bicara tadi malam selama 3 hari. Dzalika syaitonun, itu adalah setan. Ini sabda Nabi SAW. Jadi kisahnya ini cukup panjang. Tapi dari kisah tersebut kita bisa mengambil beberapa faedah. Yang pertama, keberanian dan ketegasan para sahabat. Sahabat itu berani, meskipun yang dihadapi adalah setan beneran. Lihat, sahabat Abu Hurairah nggak takut, yang dihadapi setan beneran, bukan setan-setanan ya. Setan beneran dihadapi, dia nggak takut. Ini adalah menunjukkan apa? Keberanian para sahabat radhiyallahu anhum. Yang kedua, terutama sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang kedua, kasih sayang mereka terkhusus terhadap orang-orang lemah dan orang-orang fakir miskin. Perhatikan, orang ini ngambil, nyuri, tapi karena dia itu kondisinya fakir miskin, sangat membutuhkan, hati para sahabat ini mudah terenyuh, sehingga apa? Mengasihani. Padahal dia harus apa? Harus menjaga ini makanan dari zakat. Tentunya ketika dia menjaga, seandainya ada yang diambil, dia bertanggung jawab.
rasa kasih sayangnya itu dia kedepankan, sangat kasihan. Ini adalah sifat para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Pelajaran yang ketiga, bahwa setan terkadang itu bisa menemui manusia. Setan terkadang bisa menemui manusia. Tentunya dengan wujud yang bisa dilihat oleh manusia. Ini. Dan terkadang manusia itu tidak sadar atau tidak menyadari bahwa yang dia temui adalah setan. Ya. Taib. Pelajaran selanjutnya yang bisa kita ambil dari hadis ini, yaitu bahwa ayat kursi itu memiliki keutamaan. Ayat kursi memiliki keutamaan sebagaimana disebutkan dalam hadis tersebut. Insya Allah kita akan membahasnya di akhir nanti. Kemudian pelajaran selanjutnya yang bisa kita ambil dari hadis ini, bahwa dilarang mempercayai setan. Karena apa? Setan memiliki sifat yang senantiasa melekat pada diri mereka. Sifat tersebut adalah pendusta. Jadi setan itu memiliki sifat yang senantiasa melekat pada diri mereka, yaitu sifat pendusta. Karena Rasulullah SAW bersabda, kadzabaka, dia membohongimu. Kemudian di akhir hadis Rasulullah mengatakan, wahwa kadzub, dia adalah sang pendusta, orang yang selalu berbohong. Maka dari itu ya, setan dan bangsanya tidak bisa dipercaya, tidak bisa dipercaya. Taib. Pelajaran selanjutnya yang bisa kita ambil, bahwa terkadang ya, apa yang disampaikan setan itu benar setelah ada ikrar atau pengakuan dari syariat. Artinya apa? Artinya jika ada bangsa jin, bangsa setan itu mengatakan, menyampaikan sesuatu, maka itu jika sesuai dengan sunnah, sesuai dengan syariat Islam, maka perkataan tersebut benar karena sesuai dengan syariat, sesuai dengan sunnah, sesuai dengan Al-Quran dan sunnah, bukan karena diucapkan oleh setan tersebut. Faham ya? Ini faedah penting. Makanya ini perlu jadikan pegangan, terutama kepada teman-teman yang biasa meruqyah. Nah, meruqyah kemudian dialog dengan jin atau setan yang merasukinya. Ingat selalu sabda Nabi SAW, fahuwa kadzub, dia adalah pendusta. Meskipun terkadang bicaranya apa? Meyakinkan ya. Tapi ingat sabda Nabi SAW, dia adalah pendusta. Artinya sifat dusta itu selalu menekat pada diri mereka, kecuali kalau perkataannya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka itu benar karena sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, bukan karena dia yang mengatakan. Ini pelajaran penting teman-teman rahimani wa rahmakumullah ya. Dan setan itu menemui manusia terkadang melalui mimpi, terkadang melalui muncul dalam bentuk seseorang didatangi, kamu lakukan ini dan itu. Maka kita tidak boleh mempercayai mereka, karena sifat dusta melekat pada diri mereka. Wallahu ta'ala a'lam. Taib. Adapun mengenai keutamaan ayat kursi,
bahwa keutamaan tersebut disampaikan oleh setan kepada Abi Hurairah radhiyallahu anhu dan dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Maka keutamaan itu benar adanya karena dibenarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keutamaan tersebut adalah ya, siapapun yang hendak berbaring di kasurnya untuk tidur, lalu dia membaca ayat kursi sekali saja, maka Allah Ta'ala akan menjaga dia malam tersebut sampai pagi hari. Dan jika Allah Ta'ala yang menjaga, maka tidak ada satupun yang bisa menembusnya. Dan itulah pagar terkuat, benteng terkuat. Jadi nggak usah dipagar-pagari oleh orang-orang yang sok normal. Antum tahu ya, orang-orang sok normal, mereka adalah orang nggak normal, yang mereka juluki paranormal, mengetahui perkara gaib, bisa memagari ini dan itu semuanya adalah omong kosong, kecuali apa yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Adapun apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, apa yang ada dalam Al-Quran itu benar adanya. Manusia bisa memagari dirinya sendiri, yaitu senantiasa menjaga kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan dan menjauhi larangan-larangan Allah yang Allah Ta'ala larang dan Rasulnya SAW larang, kemudian melakukan usaha yang disunnahkan, yang disyariatkan, salah satunya membaca ayat kursi tersebut. Wallahu Ta'ala a'lam. Adapun mengenai syarah dan penjelasan atau tafsir ayat kursi, ini sudah kita singgung di bagian zikir-zikir setelah sholat dan zikir-zikir pagi dan petang. Teman-teman rahimani wa rahmakumullah, sebelum Anda lanjutkan, mungkin ada pertanyaan atau sesuatu yang kurang jelas dari dua macam zikir tersebut yang dibaca menjelang tidur. Tafadhol. Ya. Taib. Perlu ketahui teman-teman rahimani wa rahmakumullah, zikir-zikir tersebut berdiri sendiri. Sendiri-sendiri. Dengan artian itu tidak ada kaitannya dengan yang lainnya. Contohnya zikir membaca 3 surat, itu berdiri sendiri. Tidak ada kaitannya dengan ayat kursi, sehingga terpisah. Antum mengamalkan hanya 3 surat saja, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, cukup. Jika antum menambahi dengan ayat kursi, maka itu lebih dari cukup. Jika antum tambahi dengan zikir-zikir yang lainnya, maka semakin banyak zikir yang dibaca, semakin sempurna keutamaan, fadilah dan penjagaan Allah Ta'ala kepada dia. Jika demikian, maka manapun yang antum dahulukan tidak masalah. Antum mau membaca ayat kursi dulu, tafadhol. Mau membaca 3 surat dulu, tafadhol. Ya. Kenapa? Tidak ada keharusan untuk mengurutkan. Taib. Di dalam kitab Husnul Muslim ini diurutkan nomor sekian. Itu untuk memudahkan. Untuk memudahkan, bukan satu keharusan dibaca secara urut. Ini juga saya singgung dalam zikir pagi dan petang. Bahwa zikir pagi dan petang itu ada berapa macam zikir kemarin? Ada 24 macam zikir, masing-masing terpisah, sendiri-sendiri. Mau dibaca 1 macam saja boleh, 2 macam saja boleh, itu sudah luar biasa. Syukur-syukur bisa dibaca semuanya. Dan itu tidak harus secara berurutan, sebagaimana urutan yang ada dalam kitab Husnul Muslim. Mau ini yang didahulukan, itu yang didahulukan, tafadhol, silahkan. Karena tidak ada keharusan. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, ada lagi? Ya, tafadhol.
Taib. Sudah. Kalau kita lupa membaca zikir yang berkaitan dengan waktu, seperti zikir pagi dan petang, kita lupa. Ingat-ingat sudah habis waktunya. Maka ketika ingat boleh membaca zikir tersebut. Karena zikir pagi dan petang di awal pembahasan kita jelaskan, yaitu waktunya untuk pagi adalah setelah subuh sampai terbit matahari. Jika lupa boleh dibaca sampai siang hari. Zikir petang mulainya setelah sholat asar sampai tenggelam matahari. Jika lupa boleh dibaca sampai malam hari. Artinya digabung sekalian karena lupa, bukan karena sengaja. Kalau karena sengaja maka ini tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena keluar dari ketentuan syariat. Ya. Karena suatu zikir, suatu doa itu kalau dikaitkan dengan satu waktu atau satu tempat, kita tidak boleh sengaja memindahnya ke waktu yang lain atau sengaja memindahnya ke tempat yang lain. Ya. Ini perlu difahami. Zikir pagi dan petang ditentukan waktunya oleh syariat, yaitu ketika pagi hari dan petang hari. Dengan sengaja memindahkan yang pagi hari dibaca waktu zuhur, boleh. Tidak boleh dengan sengaja memindahkannya. Atau yang petang dibaca tengah malam, boleh. Tidak boleh dengan sengaja memindahkan waktunya. Kecuali lupa. Lupa adalah uzur. Ya. Wallahu ta'ala alam. Jelas ya? Taib. Ada lagi? Taib. Kalau nggak ada kita lanjutkan. Ya. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, zikir yang ketiga, amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadin min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ini adalah dua ayat dari akhir surat Al-Baqarah. Zikir ini diriwayatkan oleh seorang sahabat, yaitu Abu Mas'ud Al-Ansari, namanya Uqbah ibnu Amr ibnu Tha'labah radhiyallahu anhu. Yang mana hadis ini ya, Rasulullah SAW menjelaskan, man qara'al ayataini, barang siapa membaca dua ayat min akhiri suratil Baqarah, dari akhir surat Al-Baqarah, yaitu mulai dari amanar rasulu bima unzila ilaihi sampai akhir ayat, akhir surat ya, fi lailatin, dalam malam hari. Kafatahu, maka dua ayat tersebut akan mencukupi dia. Mencukupi apa? Mencukupi segala hal yang mengganggu dan menyakiti dia, dan mencukupi segala hal yang dia butuhkan. Karena manusia itu memiliki dua kebutuhan. Kebutuhan tersebut adalah kebutuhan yang dia inginkan dan penjagaan dari segala mara bahaya yang mengganggu dia. Nah, dengan dua ayat ini niscaya Allah akan mencukupi dia apa yang dia butuhkan dan mencukupi dia dari segala hal yang mengganggu dan menyakiti dia. Ini keutamaan yang luar biasa, teman-teman rahimani wa rahmukumullah.
Nakira ya. Ini banyak dari antum hafal dua ayat ini ya. Amanar rasulu bima unzila ilaihi wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Insyaallah hafal nggih? Terutama dulu yang biasanya itu ngikuti acara-acara, insyaallah hafal. Karena ini bacaan wajib untuk mengikuti acara tersebut. Taib. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah. Adapun mengenai tafsir dan maknanya, insyaallah kita bahas nanti. Yang perlu ana singgung di sini bahwa ayat ini dibaca secara langsung tanpa diulang-ulang bagian-bagian tertentu, termasuk merupakan amalan yang tidak ada sunnahnya, amalan yang tidak ada tuntunannya, yaitu mengulang kalimat wa'fu anna waghfir lana warhamna 7 kali ya, atau 40 kali setiap sampai kata-kata tersebut, wa'fu anna waghfir lana warhamna, wa'fu anna waghfir lana warhamna, diulang-ulang. Ini tidak ada contohnya, tidak ada sunnahnya. Karena mengulang-ulang satu ayat dari Al-Quran tanpa ada alasan itu tidak diperbolehkan. Dan alasan di sini adalah entah itu alasan masalah pernafasan atau masalah kelancaran atau alasan karena ada dalil yang mengharuskan untuk diulangi lagi ya. Ini perlu diingat, seolah-olah menambahi ayat ini diulang-ulang terus, berarti ayatnya banyak. Ini tidak diperbolehkan ya, wallahu taala a'lam. Baik, kita lanjutkan tentang makna dan tafsir ringkas dari dua ayat akhir surat Al-Baqarah ini. Qala Allah Ta'ala amanar rasulu, Rasul beriman, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beriman bima unzila ilaihi, dengan apa yang telah diturunkan kepadanya, yaitu Al-Quran, bir rabbihi, dari Tuhannya, wal mu'minuna, dan orang-orang yang beriman juga, orang-orang mukmin juga beriman. Kullun, semuanya, amana billahi, beriman kepada Allah, wa malaikatihi, kepada para malaikatnya, wa kutubihi, kepada kitab-kitab sucinya, wa rusulihi, dan kepada rasul-rasulnya. La nufarriqu baina ahadim mir rusulih, mereka mengatakan kami tidak membeda-bedakan baina ahadin, di antara satu mir rusulihi, dari rasul-rasulnya. Wa qalu, dan mereka mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan mentaati. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, ampunanmu kami memohon, rabbana, wahai Tuhan kami, wa ilaikal masir, dan kepadamu kami kembali. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kondisi Rasulullah dan orang-orang beriman, orang-orang mukmin, bahwa mereka semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tunduk patuh kepada Allah taala dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mereka beriman kepada Allah taala, beriman kepada para malaikat, kitab-kitab suci, dan para rasul. Dan iman ini meliputi segala sesuatu yang Allah kabarkan tentang dirinya, berkaitan dengan Asmaul Husna dan
sifat-sifatnya yang mulia. Dan juga berkaitan dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang diceritakan, disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ini adalah masuk dalam beriman kepada Allah. Adapun beriman kepada para malaikat adalah yaitu mengimani keberadaan malaikat, bahwa mereka adalah makhluk dan hamba Allah Subhanahu wa taala yang selalu taat dan tidak bermaksiat kepada Allah taala. Kemudian juga beriman kepada semua para rasul dan kitab-kitab suci dan apa-apa yang dikabarkan oleh para rasul tersebut, termasuk di dalamnya adalah segala sesuatu yang terkandung dalam kitab suci. Apa yang terkandung dalam kitab suci? Yaitu perintah-perintah Allah Ta'ala, larangan-larangan Allah Ta'ala. Bahwa orang-orang beriman tersebut itu tidak membedakan antara satu perintah dengan perintah yang lainnya, satu larangan dengan larangan yang lainnya, satu ayat dengan ayat yang lainnya, satu rasul dengan rasul yang lainnya, tidak membedakan. Semuanya mereka imani, semuanya mereka benarkan. Ini adalah totalitas dalam beriman kepada kitab-kitab suci Allah Ta'ala dan beriman kepada para rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebagian manusia itu mengecoh kaum muslimin dengan menampakkan keimanan kepada sebagian ajaran Islam, menampakkan keimanan kepada sebagian syariat Islam dan menolak yang lainnya. Mereka mengimani ibadah, sholat, zakat, puasa, tapi menolak muamalah, menolak haramnya riba, ya. Tidak setuju dengan larangan-larangan Allah Ta'ala. Ini adalah tidak termasuk orang yang beriman. Karena apa? Mengimani sebagian kitab suci dan mengingkari, tidak setuju dengan sebagian yang lainnya. Ini berbahaya. Karena iman yang sebenarnya itu harus totalitas, mengimani seluruhnya tanpa membedakan. Nah, ini seperti yang terjadi pada zaman sekarang. Jika agama berkaitan dengan privasi, diimani, dipercaya, didukung. Jika berkaitan dengan masalah umum, ditolak, ditentang, tidak disetujui. Apa agama yang berkaitan dengan masalah umum? Seperti berkaitan dengan muamalah, seperti berkaitan dengan tindak pidana dan kehakiman, berkaitan dengan politik dan siasah. Ketika seorang muslim membicarakan tentang hukum siasah syariah, maka diolok-olok, diejek, bahkan diingkari. Nggak boleh membicarakan tentang siasah, politik dan semacamnya. Tidak boleh membicarakan ini dan itu. Agama yang untuk dirimu sendiri, di tempat umum jangan ditampakkan. Itu adalah orang yang tidak beriman, mengimani sebagian dan menolak sebagian. Adapun orang yang beriman secara totalitas, mereka mengimani seluruh apa yang ada dalam kitab suci Al-Quran dan mengimani seluruh yang dibawa oleh Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa membedakan satu dengan yang lainnya. Kemudian termasuk ciri khas orang yang beriman, mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Kami mendengar firman-Mu, kami mendengar perintah larangan-Mu, wa ata'na, dan kami mentaati-Mu.
Ini ikrar secara umum, yaitu akan selalu mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Kemudian ketika dalam perjalanan, terkadang seseorang itu apa? Jatuh, terkadang seseorang malas, terkadang seseorang kurang, terkadang seseorang lalai, sehingga apa? Satu perintah Allah Ta'ala males-malesan nggak dilakukan atau nggak serius melakukannya. Satu larangan Allah Ta'ala terpengaruh oleh syahwat pun diterjang. Terkadang menimpa manusia, tapi dalam ikrar hatinya apa? Dia akan mentaati Allah Ta'ala secara sepenuhnya dan menjauhi larangan Allah Ta'ala secara sepenuhnya. Nah, terkadang karena ada hal-hal tersebut maka diikuti dengan perkataan apa? Ghufranaka. Ampunanmu wahai Allah, kami meminta, kami mohon, kami berharap. Karena kami adalah hamba-Mu yang terkadang masih kurang dalam melakukan ketaatan, terkadang masih kurang dalam menjauhi larangan. Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Dan ini adalah ikrar bahwa semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Baik, teman-teman rahimani wa rahimakumullah. Adapun ayat kedua yaitu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bi'idznillah taala kita akan menjelaskannya pada pertemuan berikutnya. Sekiranya kita cukupkan sampai di sini. Sebelum mana tutup, mungkin ada pertanyaan atau sesuatu yang kurang jelas berkaitan dengan pembahasan tadi di atas. Tafadhol kalau ada yang bertanya atau sesuatu yang kurang jelas. Jika tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu taala a'lam. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.